Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Samutra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782092. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video praktikum hands on IoT, teknologi IoT 2 ya teman-teman. Tuh judulnya komunikasi data IoT dengan protokol MQTT menggunakan sensor DHT22 ke broker HiveMQ. Untuk mendownload MQTT, jadi teman-teman bisa masuk ke dalam link MQTT-nya langsung, lalu ke Windows, pilih OS yang teman-teman gunakan. Saya menggunakan Windows, lalu unduh sesuai dengan keperluannya. Sini saya menggunakan x86-64 teman-teman ya. Jadi MQTT itu adalah aplikasi MQTT client yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari broker MQTT. Jadi dalam praktikum ini MQTT saya gunakan untuk memantau data suhu dan kelembapan yang dikirim oleh Node MCU tentunya teman-teman, masih dalam lingkup tema yang sama, Node MCU dan sensor DHT22 seperti sebelumnya ya, untuk membaca suhu dan kelembapan dari DHT22. Lalu data tersebut dikirim ke broker dengan format JSON. Dari MQTT-X kita bisa melihat data itu secara real time. Kini perangkatnya saya taruh terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, untuk mendownloadnya tinggal klik download. Dan ini karena saya sudah mendownloadnya ya, jadi saya sudah mendownload MQTT-X nya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam praktikumnya ya. Pertama, komponen-komponennya, koneksi internet aktif, karena kita akan mengirim data ke MQTT-X perlu koneksi teman-teman. Jadi perangkat Node MCU nya akan kita hubungkan ke internet ya, menggunakan hotspot. Saya menggunakan hotspot HP. Lalu rangkaian DHT nya tentunya teman-teman di sini bentar. Di sini kabel minus yang berwarna biru terhubung ke GND, lalu kabel hijau yang out terhubung ke D4, lalu yang plus yang warna kuning terhubung ke 3V3 di Node MCU nya. Kita taruh dulu device nya. Selanjutnya ini ada kode program. Oke, ini ada kode program yang sudah saya salin. Lalu kita kita pastekan di sini teman-teman ya, di Arduino nya. Make sure teman-teman dah memilih port yang benar, board yang benar. Sini Node MCU 1.0 dan port COM-nya COM 5. Nah, bisa dicek di sini teman-teman ya. Port COM Silicon Lab to WireT Bridge COM 5. Untuk tutorial mengonfigurasinya sudah ada di video sebelumnya. Sudah, selanjutnya di sini saya menggunakan koneksi WiFi hotspot Randy teman-teman ya, nama SSID-nya. Jadi di kode ini oke, ada library baru yang perlu kita tambahkan teman-teman, yaitu PubSub Client. Nah, sini saya sudah menginstalnya ya. PubSub Client by Nick O'Leary. Oke, menginstalnya agar bisa, ini gunanya library untuk mengirim pesan ke MQTT ya. Nah, di sini ada dalam rangkaian kodenya. PubSub Client include, lalu ada juga ESP8266 WiFi agar terhubung ke internet. D4 terhubung ke D4 ya, dan tipenya DHT22, tipe dari DHT type. Selanjutnya konfigurasi WiFi. Sini SSID-nya namanya Randy, lalu passwordnya ya samakan teman-teman. Lalu kita konfigurasi MQTT broker. Di sini kita masuk ke MQTT teman-teman. Untuk tampilan awal ini karena saya sudah melakukan praktikum sebelumnya di kelas, jadi ada bekasnya. Sini akan kosong teman-teman, ini nggak ada ya, dua ini akan teman-teman menambahkan connection baru, new connection, lalu
name broker have key misalnya kan, broker have key bebas. Selanjutnya ini broker have key.com teman-teman ya, dan portnya 1883. Sini saya nggak jadi ya karena saya sudah ada sesuai dengan perintah praktikum di sini, portnya 1883 ya teman-teman, tinggal samakan saja seperti yang di sini. Selanjutnya tambahkan subscriber baru, di MQTTX kita tambah new subscription. Nah di sini tambahkan nama unik teman-teman. Di sini tugas kuliah ya, jadinya polinela /iot /npm saya dan /dht22 agar supaya kalau di kelas tidak bentrok dengan pengguna yang lain, jadi nggak masuk ke tempat yang lain. Oke, untuk itu untuk di sini sudah ya. Ini bekas saya kemarin teman-teman, outputnya. Ini praktik ini sedikit berbeda, kita upload dulu, kita verify dulu. Di praktik ini masih sama, sedikit sama yang sebelumnya. Kalau yang kemarin kan output dari sensor DHT22 ini cuman keluar di serial monitor di Arduino. Sedangkan kalau yang sekarang ini kita akan mengirim ke dalam MQTTX broker, membaca itu teman-teman, membaca sensor suhu itu sendiri. Sudah down compiling, kita upload dulu. Akan muncul di broker HFMkey ini agar kita bisa memonitoring secara real time lewat akses internet. Jadi kita bisa melihat suhunya kan, misal sensornya di sini di rumah sana, kita bisa lihat dari sini. Oke, sebentar teman, kita tunggu proses uploadingnya 30%. Sudah done uploading. Nah sini perlu di notice juga, bentar ya, edit dulu. Nah ini harus samakan dengan ini teman-teman ya, hmkey.com. Disconnected. Nah kita edit. Nah ini harus sama seperti yang di sini teman-teman, kode Arduino nya, konfigurasi MQTT brokernya ya, dan portnya juga, lalu ini MQTT topiknya. Oke, ada error ya. Kita tunggu proses uploadingnya dulu teman-teman. 7%, 15, 23, 30, 38, 46, 53, 61, 69, 76, 84, 92, 100. Udah, ternyata sudah done uploading ya, sebentar lagi. Done uploading. Ini kita lihat, kita masuk ke serial monitor. Nah, wifi terhubung ke Randy tadi. Ini adalah IP address dari ESP. Ini gagal membaca sensor DHT22, nggak tahu kenapa teman-teman ya, tapi ada caranya, yaitu mencabut GND, kabel GND yang ada di sini ya. Kita cabut dulu, lalu kita colokkan lagi. Nah maka dia akan otomatis langsung bisa teman-teman, nggak tahu kenapa. Nah, mengirim data ke broker. Oke, kita lihat di broker apakah terkirim. Belum di connect ya, kita connect dulu. Connect. Nah, sini udah keluar teman-teman ya, temperatur. Kita lihat tanggalnya, notice tanggalnya 2309 tanggal 11 bulan 10 2025. Akan terus berlanjut sama seperti yang ada di Arduino. Nah, 3020, sini ada waktu real time nya, kita bisa mantau. 2309 11 10 2025, dia akan setiap 5 detik teman-teman mengirim. Nah 23:10 tanggal 11 bulan 10 2025, setiap 5 detik akan mengirimkan datanya. Coba kita
naik teman-teman ya, karena tadi saya hawa panas 3380. Oke, sudah berhasil teman-teman, taruh dulu. Oke, hasil yang diharapkan, Node MCU terhubung ke WiFi. Oke, data suhu kelembapan dikirim setiap 5 detik dan MQTT-X menampilkan data JSON secara real time. Sudah teman-teman ya, sini terus bertambah datanya dalam setiap 5 detik sekali, dan juga pada Node MCU ESP8266 nya sudah terhubung ke WiFi, dan ini adalah IP address dari ESP8266 nya. Oke teman, kita sudah selesai membuat video pada modul pertemuan 3, yaitu komunikasi data IoT dengan protokol MQTT menggunakan sensor DHT22 ke broker HiveMQ. Baik, mungkin itu saja pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.